Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang blok perulangan di dalam C++. Nah, perulangan di sini di dalam C++ itu ada 4 jenis. Yang pertama blok perulangan for, yang kedua perulangan while, yang ketiga perulangan do while, dan yang keempat perulangan bersarang. Nah, apa sih perbedaan antara perulangan for dan perulangan while? Nah, kalau perulangan for, perulangannya itu sudah kita tentukan jumlahnya. Sedangkan kalau perulangan while, kita tidak tahu berapa kali dia harus mengulang ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita push up, kita sudah tentukan. Kita mau push up sebanyak 10 kali ya. Kalau while berarti kita push up sampai kita bosan ya. Itu perbedaan. Jadi yang pertama sudah kita tentukan ya. Kalau while kita tidak tahu berapa kali kita harus mengulang. Nah, kemudian kalau perulangan bersarang bagaimana? Kalau perulangan bersarang berarti di dalam perulangan ada perulangan. Itulah yang dinamakan dengan perulangan bersarang. Nah, jadi di dalam perulangan ada perulangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk di contoh programnya saja ya. Oke, sebelumnya kalau kita membuat sebuah program ya, misalnya kita mau menulis kalimat selamat datang sebanyak 10 kali ya, kita harus menulis coding seperti ini ya. Kita harus mengulang perintah untuk menampilkan selamat datang sebanyak 10 kali. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini ya, kita bisa menggunakan for ya. Karena kalau kita menulis coding secara berulang-ulang seperti ini akan memakan waktu dan juga akan coding kita itu akan terlihat lebih banyak ya. Nah, bagaimana ini cuma 10. Bagaimana misalnya kalau perulangannya itu dilakukan sampai dengan 100 kali atau 1000 kali. Berarti kita harus menulis perintah seperti ini sampai 1000 kali. Nah, ini akan sangat memakan waktu ya. Jadi kurang efisien. Nah, oleh karena sebab itu, maka untuk mengatasi hal tersebut ya, kita bisa atasi dengan perulangan. Oke, kita langsung buat programnya. Kita klik file, kemudian klik save, kita kasih nama perulangan ya, kita kasih nama for. Oke, jadi pertama kita akan memanggil library iostream. Kemudian seperti biasa kita menggunakan using namespace std. Kemudian badan programnya ya. Oke, jadi kita bikin program for. Jadi caranya seperti ini. For, jadi di dalam kurung ini kita isi dengan statementnya ya. Kemudian di sini buka kurawal, tutup kurawal. Nah, di sini di dalam kurung ini kita akan isi statementnya. Misalnya integer i. Jadi kita bikin variabel dengan nama i dengan tipe variabel adalah integer ya. Jadi kita langsung berikan nilai sama dengan misalnya 0 ya. Jadi nilai awal i itu adalah 0. Kemudian kita katakan di sini perulangan akan dilakukan jika i lebih kecil daripada 5 misalnya. Kemudian titik koma ya, di mana i itu ditambah 1 ya. Kalau plus itu artinya ditambah 1. Kemudian di sini kita baru buat statementnya ya. Jadi cout, misalnya kita ingin menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali ya. Jadi kita tulis selamat datang, kemudian endline. Sekarang kita tinggal compile ya. Kita akan coba hasilnya. Oke, kita panggil di sini for. Nah, maka program akan menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali. Karena di sini kita katakan bahwa i ini lebih kecil sama dengan 5. Jika i ini lebih kecil daripada 5, maka perulangannya akan berhenti sampai di i itu lebih kecil sama dengan 5. Lebih kecil sama dengan 5 berarti 4 ya. Berarti perulangan pertama i itu masih 0 ya. Kemudian di perulangan kedua i itu sudah menjadi 1 ini ya.
ditambah 1 di sini. Kemudian di perulangan ketiga, I itu sudah jadi 2. Perulangan keempat, I itu sudah jadi 3. Dan perulangan ke-5, I itu sudah menjadi 4 ya. Nah, sehingga di sini dia akan menghasilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali ya. Kalau I di sini kita ganti dengan 1, berarti tulisan selamat datang yang akan diulang itu sebanyak 4 kali ya. Nah, di sini juga kita bisa ganti. Jadi misalnya I ini lebih kecil sama dengan 5. Berarti kalau sudah I itu sama dengan 5, perulangannya akan berhenti ya. Kalau belum I itu sama dengan 5, berarti perulangannya masih berlanjut. Oke, kita coba kita compile. Jadi ini tulisan selamat datang akan diulang sebanyak 5 kali ya. Nah, di sini untuk menentukan nilai I, di sini kita bisa isi dengan misalnya perulangan ke ya. Kita akan panggil nilai I ya. Kita coba compile. Kemudian kita panggil programnya. Nah, di sini di perulangan pertama ya, di mana nilai I itu adalah 1, perulangan kedua I itu adalah 2, perulangan ketiga I itu adalah 3 ya, dan seterusnya ya. Jadi I itu ditambah-tambah 1. Pada saat I itu sama dengan 5, maka perulangan akan terhenti. Jadi di sini batasnya. Nah, di sini juga kita bisa isi dengan I itu plus sama dengan 2. Berarti kalau plus sama dengan 2, berarti I itu ditambah 2 ya. Kita coba. For. Nah, di sini karena I itu ditambah-tambah 2, berarti pertama I itu adalah 1. Setelah ditambah 2 menjadi 3 ya. Kemudian ditambah 2 jadi 5, sehingga perulangan yang dilakukan itu sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini juga bisa diganti tambah sama dengan 3 ya, atau kurang sama dengan 2 dan lain sebagainya ya. Ini bisa diganti-ganti. Misalnya kalau kurang, berarti di sini kalau kurang berarti I-nya ini kita kasih lebih ya. Misalnya I ini kita ganti dengan 10. Kemudian berarti ini tandanya ini kita harus ganti. Jika I ini lebih besar, misalnya sama dengan 1 ya. Jika I ini sudah sama dengan 1, maka perulangannya hentikan ya. Jadi berarti di sini tandanya kita kasih ganti, berarti diganti dengan kurang ya. Oke, kita coba compile ya. Nah, maka jadi pertama I ini adalah nilainya 10. Kemudian karena di sini dikurang sama dengan 2, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 kurang 2 sama dengan 6 dan seterusnya ya. Jadi pada saat I ini sama dengan 1, maka perulangan itu akan terhenti. Jadi di sini dia akan mengulang sebanyak 5 kali ya. Karena di sini kita kurang sama dengan 2. Oke, demikian untuk for ya. Selanjutnya kita masuk di perulangan while. Nah, untuk perulangan while dengan for itu hampir sama ya, cuma sintaknya agak berbeda sedikit. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Oke, bikin dokumen baru, kasih nama while. Jadi seperti biasa kita panggil library iostream-nya. Kemudian using namespace std. Kemudian main badan programnya. Kemudian jangan lupa scene get-nya. Ini kalau tidak ada scene get-nya nanti pas programnya dibuka langsung hilang ya. Programnya tidak terhenti. Langsung pas dibuka langsung hilang. Oke, jadi kalau while pertama kita harus buat dulu variabel baru. Jadi di sini kita akan buat variabel dengan nama I, dengan tipe variabel adalah integer ya. Kita langsung isi saja. I itu sama dengan 1 ya. Kemudian di sini while I lebih kecil sama dengan 5, ulang kata ini. Ulang kata
Jadi cout selamat datang. Headline ini garis baru ya. Oke, kita coba. Oh, di sini kita harus tambahkan i plus plus. Artinya i itu ditambah 1. Jadi kalau tadi for kita taruh i plus plusnya itu di dalam kurung sini, kalau while itu di belakang. Karena kalau for itu pengecekannya di awal, sedangkan kalau while itu pengecekannya di belakang ya. Oke, kita compile. Kita coba panggil. Nah, maka di sini program akan menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali. Ya, ini hampir sama tadi ya dengan for ya. Fungsinya hampir sama. Cuma kalau for dia pengecekannya di awal, kalau while pengecekannya di belakang. Jadi ini sama juga ya. Kalau misalnya di sini di plus sama dengan 2, ini bisa juga. Ya, kalau kita compile, ini seharusnya 3 kali ya yang diulang. Ya, 3 kali. Kalau misalnya ini diisi dengan 10, berarti ini tandanya diganti ya. Karena di sini kita isi dengan kurang sebentar. Jadi di sini lebih besar sama dengan 5 misalnya. Oke, di sini kita ganti dengan kurang. Kurang 2. Ini bisa juga. Kita compile. Kemudian kita panggil while-nya. Ya, ini sama ya. Jadi dia dikurang sama dengan 2. Jadi jika i itu sudah sama dengan 5, maka perulangannya berhenti. Jadi seperti itu. Oke, perulangan berikutnya adalah perulangan do while. Jadi kita bikin dokumen baru, kemudian kita simpan. Ini do while. Ya, seperti biasa kita panggil usestream-nya. Kemudian using namespace std. Kemudian main programnya. Ini kita hapus. Terus di sini jangan lupa synget-nya. Nah, kalau do, di sini pertama kita harus buat dulu variabelnya ya. Variabelnya kita buat variabel i dengan tipe data integer. Integer i itu sama dengan 1. Jadi sama ya dengan yang tadi. Kemudian di sini kita do buka kurawal. Kemudian kita tulis cout selamat datang. Headline. Kemudian dengan i plus plus, ya ini plus ini artinya ditambah 1 ya. Kemudian di sini while i itu lebih kecil while i itu lebih besar sama dengan 5. Jangan lupa titik koma di belakang. Nah, kita compile, kemudian kita panggil do while. Oh, jadi ini salah ya. Seharusnya di sini harusnya tandanya lebih kecil. Lebih kecil sama dengan 5. Jadi tadi salah ya tandanya. Oke, kita compile. Kita panggil do while. Nah, maka di sini akan menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali ya. Jadi kalau do juga sama pengecekannya itu di belakang. Nah, di sini juga kalau kita lihat nilai i-nya. Jadi di perulangan pertama, jadi kita taruh di sini i-nya ya. Di sini kita bilang perulangan ke. Di sini kita tambahkan i-nya i. Jadi perulangan ke 1 nilai i sama dengan 1 ya. Seharusnya seperti itu hasil programnya.
Oke, kita compile. Kemudian do while. Nah, jadi perulangan ini tidak ada spasinya ya. Oke, kita panggil do while. Nah, jadi perulangan ke-1 nilai i itu sama dengan 1. Perulangan kedua nilai i itu sama dengan 2. Perulangan ketiga nilai i sama dengan 3 dan seterusnya ya. Oke, jadi itu tadi perulangan for, perulangan while dan perulangan do while. Nah, sekarang kita akan masuk di perulangan bersarang ya. Kita bikin file baru. Kita kasih nama ini bersarang ya, bersarang.cpp ya. Oke, jadi contoh programnya kita seperti biasa, kita panggil iostream-nya, iostream, kemudian using namespace std, kemudian main programnya, jangan lupa sin get. Nah, di sini kita akan membuat perulangan, di dalamnya itu ada perulangan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuat program perkalian. Jadi, misalnya kita di sini menggunakan perulangan for ya. For integer i sama dengan 1 misalnya. Kemudian di mana i itu lebih kecil daripada 10, di mana i ditambah 1. Oke, kita bikin blok perulangannya, kemudian cout. Jadi kita di sini ingin membuat program perkalian ya. Nah, jadi di sini kita bikin lagi perulangan for integer. Jadi kita bikin variabel j dengan tipe data integer. Ini sama dengan 1 juga. Di koma, kemudian di mana j itu lebih kecil sama dengan 10. Kita pakai sama dengan ya, biar 10-nya ini kena. Titik koma dengan j di plus. Oke. Kita bikin buka kurawal. Nah, di sini kita ingin menampilkan cout. Jadi i kali, karena kita bikin program perkalian ya, kali j sama dengan i dikali j, and line. Kemudian di sini kita isi spasinya ya, biar ada spasinya. Oke, kita coba ya. Seharusnya ini sih akan menampilkan perkalian 1 sampai 100 ya. Oke, kita panggil ini apa namanya, bersarang ya. Bersarang. Oke. Maka di sini program kita akan menampilkan perkalian 1 sampai 100 ya. Nah, jadi logikanya seperti ini. Jadi perulangan pertama kan ini ada di dalam perulangan, ada perulangan ya. Jadi pertama pada saat di perulangan pertama di mana i ini adalah bernilai 1 ya. Bernilai 1. Oke. Kemudian di dalam perulangannya itu ada perulangan for lagi dengan variabel j, di mana j ini nilainya 1 ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa j itu lebih kecil sama dengan 10. Jadi jika j sudah sama dengan 10, maka perulangan akan dihentikan. Jadi dia akan ulang dulu j ini sampai dengan 10, maka perulangannya akan berhenti ya kan. Dia akan berhenti, kemudian dia akan lanjut lagi perulangan kedua, karena ini masih sama dengan 1 ya, belum 10. Jadi dia masih sama dengan 1. Jadi dia akan perulangan kedua, masuk di perulangan kedua, kemudian masuk di dalam perulangannya lagi, di mana j ini kan di perulangan pertama masih bernilai 1. Jadi perulangannya itu jika terhenti jika j ini sudah lebih kecil daripada 10. Jadi di dalam perulangan ini dia selesaikan dulu perulangan yang di dalam ini sampai 10 kali. Nah, setelah dia j ini sampai 10 kali, programnya akan dilanjutkan ke perulangan yang kedua. Jadi perulangan selanjutnya. Jadi di sini i-nya itu sudah menjadi 3 ya di perulangan ketiga. Nah, kemudian setelah perulangan ketiga dia masuk lagi di perulangan yang ada di dalam ini.
Jadi dia ulang lagi sampai 10 kali, baru dia bisa lanjut ke perulangan yang di luar. Jadi di dalam dulu harus diselesaikan dulu, kemudian baru dia loncat di perulangan yang di luar. Ya, baru masuk lagi di perulangan keempat, masuk lagi di dalam perulangan, dia harus ulang lagi 10 kali perulangan yang ada di dalam ini. Kan di sini kita kasih batas J itu sama dengan 10 ya. Jadi dia harus ulang sebanyak 10 kali, baru dia boleh lanjut ke perulangan yang di luar ini. Jadi kalau dia I ini sudah mencapai 10, maka baru perulangan ini akan berhenti ya. Baru perulangan ini akan berhenti. Jadi seperti itu. Oke, contoh berikut. Sekarang kita akan bikin program bintang ya. Jadi caranya kita buat, jadi kita di sini menggunakan perulangan for di mana kita bikin variabel i dengan tipe data adalah integer i sama dengan 1 titik koma, di mana i lebih kecil sama dengan 5 titik koma. Jadi perulangannya akan terhenti jika i itu lebih kecil sama dengan 5 dengan i di plus ya. Kemudian kita bikin lagi di dalam perulangan kita buat perulangan for lagi, for di mana j itu sama dengan 1 titik koma, dan j itu lebih kecil sama dengan 5 titik koma, di mana i plus, di mana j maksudnya j, di mana j plus. Kemudian kita bikin di sini tampilkan cout bintang. Kita cout line. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa ini ya. Kita compile. Oke, masih ada yang error, berarti di sini integer j ketinggalan ya. Oke, compile. Oke, tidak ada yang error. Kita lanjut lagi. Bintang. Nah, hasilnya adalah 4 bintang ya, 4 bintang ke kanan dan 5 bintang ke bawah ya. Jadi di sini dia print di perulangan pertama, di mana i ini sama dengan 1, dia print dulu blok yang pertama, dan di dalam perulangan itu ada j yang harus berulang sebanyak 5 kali, maka dia akan ulang tulisan bintang ini sebanyak 5 kali ke kanan ya. Kemudian karena j ini belum mencapai 5, baru 1 kali berulang ya, kemudian masuk lagi ke perulangan kedua, kemudian masuk lagi di perulangan yang ada di dalam ini. Dia ulang lagi sebanyak 5 kali, maka di kedua dia akan menghasilkan perulangan bintang sebanyak 5 kali. Nah, di sini bagaimana kalau kita ganti dengan 2 misalnya ya. Jadi dia seharusnya cuma ada 2 tingkat bintang ya. Ctrl B, kemudian kita panggil bintang. Nah, di sini cuma ada 2 ya, karena di sini kita isi cuma 2 kali ya. Oke, di sini kita isi 5 lagi. Nah, bagaimana kita membuat bintang segitiga? Oke, untuk membuat bintang segitiga berarti di sini kita ganti 5-nya ini menjadi i. Jadi di perulangan pertama i itu kan masih 1, berarti dia hanya print 1 bintang dulu. Karena di sini i-nya cuma 1, berarti ini j-nya lebih kecil sama dengan 1. Karena di perulangan pertama nilai j-nya cuma 1 dan nilainya i-nya cuma 1, maka bintang itu hanya di print 1 kali. Kemudian di perulangan kedua, di mana i itu kan sudah ditambah 1, berarti i-nya itu jadi 2. Kemudian dan j-nya itu jadi 2, sehingga di perulangan kedua itu bintangnya di print 2 kali ya. Kemudian di perulangan ketiga seharusnya i-nya itu kan sudah jadi 3. Jadi karena di sini i-nya sudah menjadi 3, berarti di perulangan ketiga dia harus print 3 bintang. Jadi dia akan menjadi bintang segitiga ya. Kita akan coba. Ini kita compile, kita bintang. Nah, maka akan ada bintang segitiga seperti ini ya. Jadi di perulangan pertama i-nya ini bernilai 1, sehingga hanya di print 1 bintang, karena j ini kan sama dengan 1 ya. Jadi karena sudah 1 sama dengan 1, maka perulangannya akan terhenti. Kemudian di perulangan kedua i-nya itu sudah jadi 2 ya, sehingga harus mengulang 2 kali. Sehingga bintang ini di print sebanyak 2 kali ya, dan seterusnya seperti. Oke teman-teman, demikian untuk blok perulangan di dalam C++ ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.